Haleluya, shalom saudaraku yang terkasih, terpuji nama Tuhan. Sebentar kita akan mulai menara doa kita. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan awali di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini Bapa, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau. Kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini Bapa, kami mau berdoa, menyerahkan seluruh ibadah kami, menara doa kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu bekerja Tuhan, melawat ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya, sehingga tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Bapa. Oh terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-hamba-Mu yang melayani di sepanjang menara doa pada hari ini. WL Singers, pemain musik, biarlah pengurapan-Mu turun atas setiap hamba-hamba-Mu, sehingga setiap pujian penyembahan kami naikkan Bapa pada hari ini, kami boleh merasakan hadirat-Mu turun di tengah-tengah umat-Mu Bapa. Bahkan hadirat-Mu Tuhan memenuhi seluruh ibadah kami ini Bapa, sehingga dalam hadirat-Mu kami boleh melihat Bapa, kami boleh percaya dan kami boleh mengalami Tuhan kelepasan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, dalam hadirat-Mu ada pemulihan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan buat hamba-Mu, Bapak dan Ibu Gembala kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan hikmat pewahyuan daripada Allah turun atas hamba-Mu, sehingga ketika firman-Mu disampaikan kami boleh melihat perkara-perkara besar dan ajaib terjadi di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami mau berdoa juga Tuhan bagi semua umat-Mu yang belum hadir, yang masih dalam perjalanan. Biarlah penyertaan yang daripada Tuhan menyertai langkah mereka. Mereka boleh tiba di tempat ini, kami boleh bersama-sama Tuhan untuk memuji, memberikan kemuliaan kepada-Mu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bagimu segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Semua yang siap menyembah Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan. Kita percaya ketika kemuliaan Tuhan hadir di tempat ini, ketika kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kita, maka hidup kita akan dipulihkan. Oh haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami naikkan syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya, biarlah kemuliaan-Mu nyata di tempat ini. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Lebih lagi katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu,
pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Lagi katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kami berikan segala pujian kepadamu Tuhan. Biarlah setiap yang bernapas datang memuji-Mu. Biarlah setiap utuh bertelan datang menyembah-Mu Tuhan. Memberikan segala syukur, memberikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari kita angkat kedua tangan kita lebih lagi, katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Tidak ada kata lain Tuhan selain ucapan syukur yang bisa kami bawa kepadamu atas setiap kebaikan-Mu yang sudah kami boleh alami dalam hidup kami. Kami datang sujud menyembah-Mu Bapa, memuji-Mu, memberikan penyembahan kami yang terbaik kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah. Kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah-Mu. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Naikkan syukur-Mu bagi Dia. Biarlah segala pujian, hormat, syukur kami berikan bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima sembah. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian. Sebab hanya Engkau yang layak terima pengagungan. Yesus Tuhan, kemuliaan-Mu memenuhi hidup kami. Kemuliaan-Mu yang pulihkan hati kami. Kemuliaan-Mu Bapa yang memulihkan hidup kami. Haleluya, haleluya. Sampai seluruh bumi dipenuhi kemuliaan Bapa. Sampai seluruh rumahmu dipenuhi kemuliaan. Sampai seluruh rumahmu dipenuhi kemuliaan-Mu. Yesus. Haleluya. Kami sembah. Kami tinggikan Kau di tempat ini Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami berikan hidup kami sebagai persembahan yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak Bapa. Terima syukur kami. Biarlah setiap pujian kami Bapa. Yesus Tuhan, hidup-Mu yang syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur Allahku, Allah yang besar. Kau Allah yang besar, perbuatan-Mu besar karya-Mu bagi kami. Ya Allah, sandara lama, ya lama, sikiara lama, ya lama, ya sande. Ya lama,
Saat kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan, maka hidup kami dipulihkan dari hari ke hari. Saat kemuliaan-Mu melingkupi seluruh hidup kami, maka hati kami dipulihkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap umat-Mu boleh menikmati kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu yang memberikan damai sejahtera. Kemuliaan-Mu yang memberikan ketenangan. Kemuliaan-Mu yang memberikan sukacita. Ikaralabasya karalabayaralabasya daralabasando. Yaralabastik yaralabayaralabo. Yaralabayaralabayase. Ikiriaralabayaralabayaralabo. Sikiriaralabayaralabasyanda. Jesus. Yaralabayaralamanaramanayasi. Ikaralabayaralamanaramanayaramanayasande. Sungguh indah dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang membawa kemenangan. Hadirat-Mu yang membawa kesembuhan. Hadirat-Mu yang membawa kelegaan. Hadirat-Mu Tuhan. Kami haus selalu hadirat-Mu. Ikiriaralabayaralabayashanda. Ikiriaralabayaralabayaralamo. Jesus, kami mau sembah Engkau Tuhan seumur hidup kami. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kau Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kemuliaan, kejayaan, kemakmuran, penghormatan hanya bagi Allah kami di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi kami di bumi. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang hidup. Terima kasih buat apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa atas kasih Tuhan yang kami alami, atas kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa merasakan seluruh kebaikan dan cinta-Mu ya Tuhan. Sebentar kami rindu
untuk tetap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami kemampuan, bukakan hati kami, berikan kami pengertian, berikan kami telinga yang mendengar, hati yang mengerti akan setiap kebenaran dan pesan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat hari Natal, mari ibu-ibu silakan duduk. Selamat hari Natal bagi kita semua dan selamat tahun baru 1 Januari 2024. Kita berharap kasih Tuhan terus ada bagi setiap kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan, memegang tangan kita untuk kita dapat berjalan melalui waktu yang tidak lama lagi untuk menyeberang ke tahun yang baru, tahun di mana kita percaya itu adalah tahun anugerah Tuhan, tahun berkat Tuhan, tahun mujizat, tahun kesejahteraan dan damai yang daripada Tuhan. Katakan amin, puji Tuhan. Ya, tetap di tema yang luar biasa, glory in heaven and peace on earth. Ya, kemuliaan di surga dan damai di bumi. Kita sudah mendengar pesan-pesan Natal, tokoh-tokoh Natal yang dimulai dari Imam Zakaria dengan istrinya Elizabeth, dengan Yohanes Pembaptis yang menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan, Maria dan Yusuf, ya, bala tentara surga, gembala-gembala, dan bayi Yesus sendiri, dan juga tentang orang Majus yang datang menyembah kepada Tuhan Yesus. Dan hari ini kita tidak mengulang itu lagi karena kita di 24 dan 25 kita sudah diberkati dengan pesan Natal ini. Ya, mari kita buka yang menjadi ayat emas kita di Lukas 2 ayat 11 dan 14. Kita baca bersama-sama. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Ada dua pemberitaan penting, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kemuliaan yang diberikan oleh manusia ciptaannya yang diberikan kepada Allah, dan itu hanyalah milik Allah saja. Amin. Ketika kemuliaan, pengagungan dan penghormatan diberikan kepada Allah, maka damai sejahtera itu ada di bumi, maka damai sejahtera itu ada di hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mengutamakan kemuliaan di surga sehingga kita mendapatkan damai sejahtera di bumi. Orang yang memuliakan Allah itu adalah orang yang dapat bersyukur. Orang yang memuliakan Allah adalah orang yang hidupnya penuh dengan syukur. Kemarin saya melihat ada satu kesaksian yang luar biasa dan iman percaya saya diteguhkan, dan saya juga menangis, dan saya juga mengungkapkan, oh Tuhan, betapa Engkau dahsyat ketika kami mencari Tuhan. Ya, kesaksian itu begini, ketika ada seorang ibu melahirkan seorang anak, ya, dia melahirkan di rumah sakit, dan setelah melahirkan tiba-tiba dokter datang kepada ibu tadi dan membisikkan kepadanya, ibu, maaf, kami telah berbuat banyak, tapi kami tidak dapat menolong anak ibu sudah beristirahat dengan tenang. Saya pikir kita sebagai wanita dan seorang ibu mendengar berita seperti ini, walaupun itu bukan anak kita, kita merasa itu berita yang paling menyedihkan dan cukup menyakitkan. Tetapi ibu tadi bilang, berilah anakku itu dokter kepadaku, dan dokter itu memberikan anaknya. Dan ibu tadi memeluk anak itu erat-erat dan dia menangis, dan yang dia lakukan, dia memuji Tuhan. Dia melantunkan pujian kepada Tuhan
Dia menyembah Tuhan, dia mengagungkan Tuhan, dan tidak ada kata-kata sungut dari dalam doanya itu. Bahkan dia sampai tidak bisa berkata-kata, bahkan sampai mulutnya hanya bergetar saja, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Saya saja melihat kesaksian ini, saya pun turut menangis. Saya menangis melihat betapa luar biasanya ibu ini. Saya teringat seperti Hana, yang dia juga mengharap daripada Tuhan. Berdoa seperti orang yang sedang mabuk. Demikian juga ibu ini tadi berdoa menaikkan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Walaupun terkadang tidak seperti yang dia harapkan, dia tadi telah berjuang untuk melahirkan anaknya. Tetapi ketika kita mencari Tuhan, ketika kita memuliakan Tuhan, Tuhan itu ada bagi kita Bapak Ibu. Tuhan itu dekat kepada orang yang hatinya patah, kepada orang yang hatinya hancur. Tidak lama anak itu menangis. Anak itu menangis dengan kencang. Semua di ruangan itu terkejut. Dan mereka melihat betapa Tuhan itu hebat. Betapa Tuhan itu ajaib. Dan dia kuasanya tetap sama dahulu, sekarang, bahkan selamanya. Bagi setiap kita yang mau mencari Tuhan. Ini adalah pesan buat kita. Bahwa kita harus selalu bersyukur. Memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan hanya berbicara, memiliki rasa terima kasih atas apa yang kita dapatkan. Apa kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima. Tapi dapatkah kita bersyukur atas kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Amin. Kata bersyukur sepertinya mudah, tetapi untuk melakukannya kita pun perlu kekuatan daripada Tuhan. Amin. Bersyukur itu adalah perbuatan memuji Allah, memuliakan Allah, memiliki pikiran yang benar tentang Allah. Kadang kita ketika mengalami pencobaan, ketika kita mengalami pergumulan, hati kita mulai goyah. Kita mulai bertanya kenapa. Kita mulai berpikiran yang kurang baik kepada Allah. Memuliakan Allah adalah berpikir yang baik tentang Allah atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu yang kita rasakan baik menurut kita ataupun itu yang tidak baik menurut kita. Karena rencana Allah itu bukanlah tidak harus sesuai dengan keinginan kita. Amin. Kata bersyukur atau dimulai dengan kata toda atau yada adalah sikap mengangkat tangan kita ke surga dan mengangkat kepala kita dalam pengertian kita surrender. Dalam pengertian kita berserah penuh kepada Tuhan. Amin. Menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya itu semua adalah kehendak Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mazmur 105 ayat 1-3, demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersukacita hati orang-orang yang mencari Tuhan. Sebentar kita akan menyeberang ke tahun 2024 dan bahkan sebentar ini kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita percaya apabila kita menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan ada selalu bagi kita. Amin. Tuhan yang akan pegang tangan kita, Tuhan yang akan selalu menjagai kehidupan kita. Ya, ketika kita bersyukur, kata bersyukur itu berbicara kesanggupan kita untuk menerima segala yang baik. Kesanggupan kita untuk memuliakan Tuhan atas segala sesuatu yang belum kita ketahui dan bahkan kita tidak mengerti mengapa harus terjadi. Amin. Itu adalah rasa syukur yang
Dikatakan dalam firman ini bagaimana kita memuliakan Tuhan, bersyukur atas segala sesuatu. Karena kita tahu rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang untuk memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Dan kita tahu damai sejahtera itu di bumi karena Raja Damai itu telah datang ke dunia ini. Datang bagi seluruh kita, datang seorang juru selamat untuk memberikan keselamatan bagi kita. Dan keselamatan yang kita terima itu sehingga kita menerima damai sejahtera yang daripada Kristus Tuhan. Dan damai sejahtera itu hanya ada di dalam Kristus. Yohanes 14 ayat 27 demikian firman Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Keadaan dunia manusia yang kehilangan damai sejahtera dan sukacita ya di dalam hatinya. Banyak orang sekarang menjadi putus asa ya. Dalam setiap pergumulannya banyak kita dengar berita-berita, bahkan mengambil sikap mengakhiri hidupnya dan bunuh diri. Bukan hanya dia sendiri yang dibunuh, anak-anaknya juga dibunuh, suami istrinya juga dianiaya. Orang tidak bisa berpikir yang baik lagi, orang tidak bisa berpikir yang normal lagi. Orang hanya ingin jalan pintas saja, yang mengakhiri hidupnya. Tetapi dengarlah berita ini, Tuhan datang membawa damai bagi setiap kita. Damainya itu akan memberikan bagimu kekuatan. Damainya itu akan memberikan bagimu penghiburan. Itulah yang daripada Allah. Ketika kita mengalami masa-masa proses dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami keadaan-keadaan seperti yang tidak kita harapkan dan kita inginkan, yakinkanlah bahwa kita ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga ketika proses itu Bapak Ibu alami, maka engkau akan menjalaninya, menjalani proses itu dengan mengucap syukur. Dan engkau mencintai setiap proses yang Tuhan lakukan di dalam kehidupanmu. Ya, dan engkau bisa berjalan dan engkau beroleh kemenangan atas setiap proses-proses itu. Dan engkau tidak menjadi protes. Dan engkau tidak memprotes setiap jalan kehidupan yang engkau alami. Ketika proses itu datang, cintai proses itu, jalani proses itu. Dan engkau akan mengalami kemenangan di dalam kehidupanmu. Amin. Karena engkau akan melihat tangan Tuhan yang akan selalu menolong hidupmu. Puji Tuhan. Hidup di dalam Kristus adalah hidup yang memiliki damai sejahtera. Maka tadi dikatakan di Mazmur 105 tadi, mari kita bersuka cita mencari Tuhan. Karena hanya di dalam Kristus kita memiliki damai sejahtera. Ya, damai sejahtera itu membuat kita tidak khawatir tentang apapun juga. Tetapi menyatakan dalam segala hal keinginan kepada Allah. Di dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepadanya. Ya, orang yang berkenan kepadanya adalah orang yang percaya, adalah orang yang berserah penuh, adalah orang yang mencari Tuhan, adalah orang yang tidak pernah khawatir walaupun dalam keadaan panas, walaupun dalam keadaan dingin, walaupun dalam keadaan suka, walaupun keadaan tidak baik, dia tidak pernah khawatir karena dia mempunyai sikap iada yang bersyukur, yang menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan melalui doanya, melalui ucapan syukur dan dengan yakin bersandar kepada Tuhan. Amin. Keadaan-keadaan boleh berubah-ubah, tetapi ingat, hati kita tidak boleh bimbang dan gelisah, karena damai sejahtera itu telah dikaruniakan kepada kita, orang yang berkenan kepada Tuhan. Berbahagialah kita semua yang hadir di tempat ini, yang mengikuti ibadah ini. Katakan, aku adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga akulah yang akan mengalami
damai sejahtera Tuhan. Amin. Mari menjadikan Tuhan menjadi perisai kita. Katakan, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Mari menjadikan Tuhan menjadi perisai dalam hidupmu, menjadi kota benteng, tempat persembunyianmu, tempat persembunyian yang aman. Di bawah naungan kepak sayapnya engkau akan dilindunginya, dan Dia akan memberikan tiang awan, Dia memberikan tiang api kepadamu, yang dimana panas teriknya matahari tidak akan menyengat tubuhmu. Dan bahkan ketika engkau malam berjalan di dalam kegelapan, tiang itu akan memberikan kepadamu penerangan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Pesan Natal buat kita, marilah kita giat untuk menggemakan kabar sukacita. Marilah kita giat untuk memberitakan Injil keselamatan Allah kepada semua orang, agar semua orang dapat melihat kebaikan-kebaikan dan merasakan Tuhan, dan merasakan keselamatan yang daripada Tuhan. Marilah tetap giat untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku tak perlu khawatir. Amin. Terima kasih Tuhan. Terhadap apapun, bersyukur Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Katakan, ku tak perlu takut. Kami tidak akan pernah takut Tuhan, apabila Engkau beserta dengan kami Bapa. Amin, haleluya. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pesan Tuhan bagi setiap kami. Ketika damai sejahtera-Mu ada bagi kami, ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami, kami akan merasakan sukacita yang besar. Ketika Engkau ada dalam hidup kami, kehadiran-Mu akan mengubahkan cara kami berpikir, cara kami bertindak, cara kami berlaku, dan segala setiap aspek kehidupan kami. Sehingga hidup kami ini hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang mampu bersyukur atas setiap nikmat yang Tuhan berikan, dan atas setiap rencana yang Tuhan berikan bagi kami. Dan apabila itu tidak sesuai dengan keinginan kami, dan kami tetap percaya ada rencana Tuhan bagi setiap kami, rencana Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu masa depan kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu, dan kami adalah ciptaan-Mu. Dan oleh karenanya kami mengucap syukur, dan kami menyerahkan segenap kehidupan kami
Kiranya Tuhan melayakkan kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Engkau selalu melindungi kami. Engkau menyediakan tiang awan dan tiang api agar kami tidak terjatuh dan tidak tersandung Bapa. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih buat Natal. Terima kasih juga buat sebentar lagi kami akan melalui Desember ini dan kami akan memasuki tahun yang baru. Kami perlu Tuhan, kami perlu tangan Tuhan untuk selalu memegang kami. Dan Engkau terus menerangi kehidupan kami, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Allah kami yang hidup. Kita yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak di surga, terima kasih Tuhan pada hari ini di Menara Doa yang terakhir pada tahun 2023 ini. Kami siapkan hati kami kembali Tuhan untuk diisi, dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah Engkau sendiri. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bila firman-Mu Tuhan boleh menjadi pegangan bagi kami memasuki tahun yang baru nanti, tahun 2024. Kami boleh hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu yang kami terima hari ini datangnya dari Tuhan sendiri. Berbicara bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin, amin. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini saya akan sampaikan dengan tema kehidupan yang memuliakan Tuhan. Saudaraku yang kasih, kehidupan yang memuliakan Tuhan tentu saja bukan hanya 2 jam di gereja. Tetapi kehidupan yang memuliakan Tuhan berbicara tentang kehidupan dalam pergaulan kita, dalam kehidupan sosial kita, di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan pekerjaan kita, di marketplace, saudaraku yang kasih. Dan dimanapun kita berada, saudaraku yang kasih, di sanalah kita memiliki kehidupan yang memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita ada di gereja, sudah tentu kita memuliakan Tuhan. Kita beribadah, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Tetapi ketika kita ada di marketplace, saudaraku yang kasih, mari kita tetap memuliakan Tuhan. Dari saudaraku yang kasih, kita baca firman Tuhan dari ayat emas kita di sepanjang bulan ini, yaitu Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Firman Tuhan berkata kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, saudara yang kasih. Oleh sebab itu kita yang ada di bumi, ada di dunia ini, saudara yang kasih, tugas kita adalah memuliakan Allah. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang mulia. Allah yang layak ditinggikan, layak diagungkan, layak disembah. Oleh sebab itu mari kita puji Tuhan, mari kita sembah Tuhan, mari kita muliakan Tuhan dalam kehidupan kita, dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Ya, sehingga dalam setiap gerak-gerik kita Tuhan dimuliakan dimanapun kita berada, saudaraku yang kasih. Ya, pada hari ini saya akan sampaikan 2 hal tentang kehidupan yang memuliakan Tuhan. Yang pertama adalah hidup tanpa ketakutan. Ya, hidup yang memuliakan Tuhan itu adalah hidup tanpa ketakutan. Lukas 2 ayat 9 berkata, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Dan dalam ayat 10 berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara yang kasih, ketika gembala-gembala ada dalam ketakutan, ya, ketika mereka ada dalam ketakutan, maka malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, ya, jangan takut. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar, ya. Saudara yang kasih, kenapa kita takut? Saudara yang kasih, ketakutan adalah masalah besar manusia setelah kehilangan kemuliaan Allah akibat dosa. Ya, saudara yang kasih, ketika kita kehilangan kemuliaan Allah, ya, maka kita mulai khawatir, mulai
takut, saudaraku yang kasih, tentang masa depan. Mulai takut tentang kebutuhan kita. Mulai takut tentang anak-anak kita. Mulai takut tentang apa yang akan kita kerjakan nanti. Jangan-jangan gagal, jangan-jangan tidak berhasil. Ya, kita mulai takut, saudaraku yang kasih. Dan itulah yang terjadi dengan kehidupan manusia di akhir zaman. Yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Yang berkata demikian, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini adalah gambaran keadaan manusia. Keadaan orang Kristen, keadaan orang percaya di akhir zaman. Di mana firman Tuhan mengatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya, artinya ketika kita beribadah, tapi kita juga takut ketika menghadapi masalah. Kita datang ke gereja beribadah, tetapi ketika menghadapi masalah kita takut. Kenapa, saudara yang kasih? Karena kita tidak percaya kepada kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Saudaraku yang kasih, firman Tuhan mengatakan, kenapa orang-orang Kristen takut? Saudaraku yang kasih, karena mencintai diri sendiri. Takut, saudaraku yang kasih, ditolak. Takut direndahkan, takut disepelekan. Itu yang terjadi di hari zaman ini. Sehingga orang-orang akan mulai menunjukkan jati dirinya dengan caranya sendiri. Ya. Takut, saudaraku yang kasih, miskin sehingga menjadi hamba uang. Ya, korupsi, ya, menipu sana tipu sini. Kenapa, saudaraku yang kasih? Karena takut. Ya, takut kekurangan, takut miskin, saudaraku yang kasih. Ya. Dan juga ada orang-orang takut direndahkan sehingga mereka mulai membual dan menyombongkan diri. Ya, mulai, saudaraku yang kasih, menunjukkan kehebatannya padahal sebenarnya tidak ada apa-apa. Ya. Dan mulai memfitnah orang lain, takut disalahkan, saudaraku yang kasih. Dan itulah yang terjadi dengan keadaan manusia di akhir zaman. Saudaraku yang kasih, menghadapi tahun 2024 yang akan datang. Saudaraku yang kasih, saya percaya ini bukan masa yang mudah, ya. Bukan tahun yang akan bisa kita hadapi dengan tenang. Ya, akan ada masalah, akan ada pergumulan. Menghadapi tahun politik. Ya, dan saudara yang kasih, mungkin ada masalah-masalah baru yang akan datang yang tidak terduga seperti sebelumnya kita menghadapi pandemi COVID-19. Ya. Tetapi apapun yang terjadi di tahun 2024 yang akan kita masuki sebentar lagi, saudara yang kasih, hadapilah tanpa ketakutan. Kenapa, saudara yang kasih? Kenapa? Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan mengatakan, aku memberikan kepadamu kesukaan besar. Kesukaan besar yang datangnya dari siapa? Dari Tuhan, saudaraku yang kasih. Kenapa kita takut? Kenapa kita cari kesukaan yang datangnya dari dunia? Kalau kita cari kesukaan Tuhan, saudaraku yang kasih, maka Tuhan yang akan memikirkan masa depan kita, masa depan anak-anak kita, kehidupan rumah tangga kita. Tuhan akan perhatikan, Tuhan akan peduli. Ya. Di tahun 2024, saudara yang kasih, mungkin keadaannya tidak mudah. Mungkin situasi yang tidak bisa ditebak, saudara yang kasih. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, saudara yang kasih, maka badai pun bisa ditenangkan. Ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, saudara yang kasih, kekurangan Tuhan bisa buat jadi kelimpahan. Sama seperti 5 roti dan 2 ikan. Sama seperti seorang yang mengadakan pesta dan kekurangan anggur.
ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, saudaraku yang kasih, maka Tuhan bisa mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, satu hal yang perlu kita pegang memasuki tahun 2024 ini adalah bahwa kita masuk tahun yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan, dan saya percaya kalau Tuhan di dalam dirimu, Dia akan menolong dalam setiap pergumulanmu. Yang kedua, saudaraku yang kasih, apa yang harus kita lakukan supaya kita memuliakan Tuhan adalah tenang di dalam Tuhan. Ya, setiap orang percaya bahwasanya dia ada di dalam Tuhan. Ya, bahwasanya Tuhan menyertai kita senantiasa. Kita percaya, saudara yang kasih, bahwasanya hidup kita ini ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam kita. Tetapi saudara yang kasih, masalahnya saudara yang kasih, kadang-kadang ketika kita ada di dalam Tuhan, tapi kita tidak tahu, saudara yang kasih, bahwasanya Tuhan itu sanggup menolong kita. Ya. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Akhir zaman, saudaraku yang kasih. Keadaan begitu cepat untuk berubah. Suasana cepat berubah. Baik suasana ekonomi, politik, sosial, saudaraku yang kasih. Begitu cepat untuk berubah hari-hari ini. Ya. Tetapi saudaraku yang kasih, kita perlu menguasai diri. Ya. Menguasai diri dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Ya, menghadapi situasi apapun, saudaraku yang kasih, kita perlu tenang. Jangan terburu-buru, ya. Jangan gerasa gerusu, saudaraku yang kasih, ya. Supaya kita bisa berdoa. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, saudara yang kasih, maka kita dapat menemukan jalan keluar untuk setiap pergumulan kita. Untuk setiap permasalahan kita, kita akan menemukan jalan keluar supaya kita bisa menemukan pintu keluar untuk setiap pergumulan kita. Saudara yang kasih, kadang-kadang kita menghadapi masalah dengan kesibukan. Ya, kita cari sana, cari sini, tipu sana, tipu sini, saudara yang kasih. Ya, sibuk saudara yang kasih itu harus, ya, kerja harus. Tetapi sibuk itu adalah sebuah kutukan Adam setelah jatuh ke dalam dosa. Di mana firman Tuhan mengatakan, engkau harus bersusah payah mencari makananmu. Ya, susah payah artinya saudara yang kasih, semua jam yang kita miliki sepertinya tidak cukup. Ya, semua waktu sepertinya tidak cukup. Semua modal rasanya tidak cukup. Ya, semua kerja keras kita sepertinya tidak cukup. Tetapi saudara yang kasih, hanya satu yang membuat cukup, saudara yang kasih, yaitu kalau Tuhan bersama dengan kita. Saudara yang kasih, ketika murid-murid bersama dengan Yesus di kapal yang sudah akan tenggelam, saudaraku. Ada gelombang badai yang besar, angin topan, gelombang yang tinggi. Ya, murid-murid berpikir kita binasa, kita habis, kita selesai. Tapi ketika mereka datang pada Yesus, dan Yesus bangun, dan dia berkata satu kata saja dia katakan, maka semua masalahnya dapat diselesaikan. Saudaraku yang kasih, ketika kita datang pada Tuhan, saudaraku yang kasih, ya, apapun yang kita lakukan, apapun menjadi pergumulan kita, satu kata saja Tuhan Yesus katakan, masalah kita bisa selesai. Satu kata dia katakan, badai berhenti, saudaraku yang kasih. Satu kata dia katakan, hamba perwira di Kapernaum sembuh, saudaraku. Satu kata dia katakan, saudara yang kasih, orang yang 38 tahun pendarahan, 38 tahun lumpuh, sembuh, saudaraku yang kasih. Satu kata Yesus katakan, maka perkara-perkara besar bisa terjadi. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, menghadapi tahun 2024 ini, kita perlu tenang di dalam Tuhan. Ya, tenang di dalam Tuhan. Ketika kita tahu kita ada dalam Tuhan, apapun terjadi, saudaraku yang kasih, tenang. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menolong. Apapun pergumulan kita, kita tenang. Kenapa? Karena kita tahu ada Tuhan yang memberikan jalan keluar. Lukas 4 ayat 1-2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus
kembali ke sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, sesudah waktu itu ia lapar. Saudara yang kasih, Yesus sebelum memulai pelayanannya, dia pergi ke padang gurun. Ya, dia sendiri di sana. Saudara yang kasih, dia bersama-sama dengan Bapa di surga. Ya, di sana dia menyendiri. Dan saudara yang kasih, setelah itu dia mendapat kekuatan dari Tuhan dan kemudian dia memulai pelayanannya. Dimulai dengan pencobaan yang datangnya dari iblis dan dia memenangkannya, saudara yang kasih. Yesus memulai pelayanannya dengan berdiam diri di padang gurun, ya. Dan juga saudara yang kasih, dalam Lukas pasal 6 ayat 12 berkata, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Sebelum memilih murid-muridnya, saudara yang kasih, Yesus berdoa, ya. Dia berdiam diri di bukit, ya, menyendiri, tenang. Saudara yang kasih, setelah itu dia turun lalu dia memilih murid-muridnya. Artinya saudara yang kasih, apapun yang akan kita lakukan di tahun yang baru nanti. Bisnis apa yang akan kita mulai, ya, apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita buka, saudara yang kasih, di tahun yang baru. Ya, mari kita tenang dulu di dalam Tuhan. Tenang di hadirat Tuhan, berdoa, ambil waktu untuk berdoa. Berpuasa, saudara yang kasih, sama seperti Yesus berdoa dan berpuasa. Supaya saudara yang kasih, ketika kita mengambil keputusan, kita tidak membuat keputusan yang salah, tetapi keputusan yang terbaik sesuai dengan yang dituntun oleh Tuhan. Ya, dalam Matius 14 ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara yang kasih, Yesus sendiri, saudara yang kasih, dia memberi waktu untuk sendiri. Ya, dia pergi ke bukit, dia sendiri di sana, dia berdoa kepada Bapa. Kenapa? Karena dia tahu dia perlu waktu dengan Tuhan, berbicara dengan jelas dengan Tuhan. Saudara yang kasih, ketika kita sendiri, ketika kita ada di tempat yang tenang, saudara yang kasih, maka kita akan dapat mendengar suara Tuhan dengan jelas. Sehingga saudara yang kasih, ketika kita mendengar suara Tuhan dengan jelas, maka saudara yang kasih, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Kita tahu apa yang terbaik yang akan kita lakukan, saudara yang kasih. Dan kalau kita tahu yang terbaik, yang adalah kehendak Tuhan yang kita lakukan, saya percaya Tuhan akan dimuliakan atas apapun yang kita kerjakan. Atas usaha kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan kita, Tuhan akan dimuliakan, saudaraku yang kasih. Ya, oleh sebab itu mari kita mulai tahun yang baru ini dengan berdoa, saudaraku. Ya, di menara doa yang terakhir ini saya mendorong kita, saudaraku yang kasih. Sebelum masuk tahun 2024, mari kita ambil satu waktu, ya, berdoa kepada Tuhan. Berdoa, menantikan Tuhan, tuntunan Tuhan. Supaya di tahun 2024 nanti saudaraku yang kasih, kita boleh mengalami berkat-berkat yang spesial. Ya, saudaraku yang kasih, Yesus pun berdoa di Taman Getsemani, saudaraku yang kasih, ketika menghadapi pencobaan. Dikatakan dalam Lukas pasal 22 ayat 40 sampai 43, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudaraku yang kasih, pencobaan itu biasa, saudaraku yang kasih, ya. Tetapi jangan jatuh, ya. Saudaraku yang kasih, pencobaan itu normal, ya. Dimanapun kita akan menghadapi pencobaan, ya. Jangankan di luar sana, di gereja pun, saudaraku yang kasih, kita bisa menghadapi pencobaan. Ayub yang hidupnya saleh sekalipun kita tetapi menghadapi pencobaan dalam hidupnya. Ya, Daud pun menghadapi pencobaan. Tetapi saudara yang kasih, yang penting adalah ketika kita dicobai, kita tidak jatuh, tetapi kita semakin kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang kasih, bagaimana supaya kita kuat? Ayat 41 berkata, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan
Berdoa, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Kita lihat ketika Yesus berdoa, maka ada malaikat dari langit memberikan kekuatan kepadanya. Saudara yang kasih, kita ini tidak kuat, tidak ada kita yang kuat, ya. Tetapi saudara yang kasih, ketika kita berdoa, kita mendapatkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Ketika kita berdoa, saudara yang kasih, memberikan waktu kita, hanya kita dengan Tuhan. Saudara yang kasih, sama seperti Yesus yang menjauhi murid-muridnya. Dia sendiri di Taman Getsemani, saudara yang kasih. Dan ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka saudara yang kasih, dia diberikan Tuhan kekuatan. Apakah pencobaannya berhenti? Tidak, saudara yang kasih. Dia harus tetap menghadapi salib. Dia harus tetap dicambuk, dia harus tetap menghadapi penderitaan. Tetapi di atas semuanya itu, dia tidak jatuh. Ya, dia kuat, sekalipun dicobai dia tetap kuat. Sekalipun dicambuk, sekalipun disalibkan, dia tetap kuat. Kenapa? Karena ketika dia berdoa, dia mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Saudara yang kasih, begitu juga halnya kita. Ketika kita berdoa, kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Ya, apakah masalah tidak ada? Masalah pasti ada. Apakah pencobaan enggak ada? Pencobaan pasti ada. Ya. Pencobaan datang dari mana-mana, dari istri, dari anak-anak, dari suami, dari bos, dari pekerjaan, dari lingkungan di mana kita berada. Ada pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Tetapi saudaraku yang kasih, dalam semua pencobaan-pencobaan itu, kalau kita memberikan waktu kita dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, berdoa, dekat dengan Tuhan, saudaraku yang kasih, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan kita akan dapat melaluinya dan kita akan dapat menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudaraku yang kasih, tahun 2024 ini tidak mudah. Tetapi saya percaya kalau kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan, kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Aku percaya saudaraku yang kasih, tahun 2024 ini bukan mudah saudaraku yang kasih. Keadaan bukan semakin baik, mungkin semakin buruk. Tetapi saudaraku yang kasih, kita akan dapat mengatasinya. Dan kita akan semakin naik dan bukan semakin turun. Sesuai dengan janji Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, saya mengajak kita semuanya saudara. Untuk menghadapi tahun yang baru ini saudaraku yang kasih. Yang pertama, hadapi tanpa ketakutan. Kenapa? Karena percaya ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Yang kedua saudaraku yang kasih, tenang di dalam Tuhan. Kalau kita tahu kita ada di dalam Tuhan, apapun permasalahan, tenang saudaraku yang kasih. Tenang supaya kita bisa berdoa. Supaya kita bisa datang pada Tuhan dengan tenang. Dan saudaraku yang kasih, masalah kita dapat diselesaikan. Kenapa? Karena kekuatan kita bukan datangnya dari dunia ini, bukan karena kehebatan kita sendiri, kepintaran kita sendiri, tapi Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Mari kita berdoa saudaraku yang kasih. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Biar Tuhan terus berbicara dalam hati kami, supaya kami boleh tidak takut menghadapi tantangan, menghadapi problem apapun yang akan kami hadapi di tahun yang baru, di tahun 2024 nanti Tuhan, kami hadapi tanpa ketakutan, karena kami tahu ada Tuhan bersama-sama dengan kami, dan kalau Tuhan ada bersama dengan kami, kami tenang, kami tidak khawatir, kami tidak gerasa gerusu, kami tidak disibukkan dengan kekuatan kemampuan kami sendiri, tetapi kami boleh mengandalkan Tuhan, menunggu waktunya Tuhan, dan kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, dan kalau kami bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan menjadikan kami semakin naik dan bukan semakin turun, semakin hari semakin diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami bersyukur senantiasa Tuhan terus mengingatkan kami sampai di akhir tahun ini bahwa ada kuasa dalam kemuliaan-Mu Tuhan.
Ketika kami sungguh-sungguh Tuhan mencari dan sungguh-sungguh Tuhan memuliakan Allah, berarti kami percaya kepada Allah, berarti kami berharap kepada Allah, berarti kami sungguh-sungguh menaruh segala hidup kami hanya kepada Allah dan percaya adalah Allah yang peduli dan mengasihi kami. Maka tidak ada kegentaran, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada lagi yang membuat kami tidak damai Tuhan. Terima kasih buat apa yang sudah disampaikan hamba-hambamu Tuhan. Pada hari ini kami sungguh-sungguh dikuatkan. Berkati dan kuatkan keluarga besar GBI My Family untuk menyeberang masuk ke tahun 2024 dengan keyakinan dan kepercayaan dan iman bahwa Allah adalah Allah yang ada bagi kami. Allah adalah gunung batu kami, tempat perlindungan kami. Tidak ada yang membuat kami cemas, khawatir atau takut. Banyak berita, banyak ramalan atau banyak hal ya Tuhan, berita-berita yang membuat kami terkadang cemas melihat keadaan fakta dan ke sekeliling kami Tuhan, termasuk sakit penyakit juga Tuhan. Beritanya kami dengar semakin ada sesuatu yang kembali Tuhan di beberapa tempat. Tapi kami percaya Tuhan, karena Engkaulah Allah menjadi gunung batu perisai kami. Engkau gunung batu kami, tempat perlindungan dan perteduhan kami. Kami tidak akan takut lagi Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Engkau sekali lagi mengingatkan kami. Datang dan carilah Tuhan. Carilah Tuhan, pandanglah Tuhan, carilah yang penting. Lihatlah kepada Allah, di situ ada kemuliaan dan kemuliaan Allah itu memiliki kuasa untuk menolong dan memberkati kita. Kuasa untuk menguatkan kita, bahkan kuasa untuk memberkati kita. Terima kasih Bapak, berkati terus Bapak Gembala dan Ibu Gembala, ketiga anaknya dan menantunya. Tambah-tambahkan kasih karunia-Mu bagi Bapak Gembala, kesehatan, terlebih-lebih Tuhan semangat, kegairahan, kepercayaan dan keyakinan, dan bersandar terus kepada Allah, bahwa Allah adalah Allah yang sanggup untuk nolong dan memberkati kami. Berkati terus Tuhan semua para pengerja, seluruh keluarga besar jemaat-Mu Tuhan, GBI My Family dimanapun berada Tuhan. Kami semua dalam penyertaan pertolongan Tuhan yang sama. Beri sukacita bagi kami Tuhan. Melewati tahun 2023 ini kami boleh diseberangkan ke tahun yang baru. Sampai kepada masa Natal ini Tuhan. Teruslah berlimpah-limpah sukacita di tengah-tengah keluarga besar GBI My Family Tuhan. Kalau ada yang sakit kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Sakit penyakitnya Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang bergumul dan beban berat oleh karena masalah, oleh karena situasi atau kondisi apapun Tuhan, Tuhan angkat masalahnya, Tuhan lepaskan, Tuhan buka jalan, Tuhan beri jalan yang baru bagi umat-Mu Tuhan. Tuhan kalau ada yang berkeluh kesah, berkekurangan, ataupun memiliki masalah finansial dan ekonomi, Tuhan Engkau menjadi jawaban, Engkau menjadi jalan keluar Tuhan. Pertolongan-Mu, anugerah-Mu cukup bagi umat-Mu. Kaulah Allah yang terus Tuhan menjadi gembala agung bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan seluruh umat-Mu ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, kesulitan dan masalah mereka Tuhan. Tapi kami berdoa dari tempat ini melepaskan berkat, damai dan sejahtera Tuhan ada bersama dengan umat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, semua program dan kegiatan kami terutama ibadah-ibadah kami di Natal ini Tuhan kami serahkan, kiranya ibadah yang kami lakukan nanti 24 dan 25 Desember hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan memenuhi tempat-tempat dan semua Tuhan kegiatan-kegiatan ibadah kami, baik di tempat ini, di Tiara, di negara Tuhan, kuasa dan hadirat Tuhan boleh bekerja. Semua yang datang Tuhan lawat, semua yang hadir Tuhan mendapat jamahan, mendapat kuasa dan mujizat daripada Tuhan, sehingga Natal ini menjadi Natal yang spesial bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami tidak lupa juga buat berdoa buat situasi dan keamanan bangsa dan negeri kami Indonesia. Berkati keamanan bangsa dan negeri kami Indonesia dari pusat bahkan terutama di kota kami, kota Medan. Damai sejahtera Tuhan ada, keamanan, kenyamanan, kesentosaan. Tidak ada huru-hara, tidak ada keributan-keributan. Tapi Allah dengan malaikatnya berjaga mengawal kota kami dan Indonesia. Berkati para pemimpin kami Tuhan dari pusat hingga daerah. Dan kami juga berdoa buat situasi keadaan politik sampai ke tahun 2024. Kami percaya Tuhan Engkau akan membangkitkan pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Sekali lagi Tuhan, kami juga mengangkat tangan kami buat para pemimpin kami secara sinode. Demikian juga kami mengangkat tangan kami buat Bapak Pastor Niko Nyoto Raharjo dan semua deputi dan jajarannya Tuhan. Engkau memberkati dan menolong hamba-hambamu. Terima kasih Bapak. Tidak lupa kami juga Tuhan berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Salam Yerusalem, damai sejahtera dan keamanan dan kesentosaan ada di puri-puri-Mu dan di tembok-tembok-Mu, memenuhi seluruh kehidupan kota Yerusalem. Demikian kami yang senantiasa berdoa, demikian kami yang senantiasa mencintai-Mu dan mengasihi-Mu, beroleh sentosa, beroleh damai, beroleh sejahtera yang sama. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu Tuhan untuk memberkati setiap kami. Mari saudara yang terkasih, arahkan hatimu, angkatlah tanganmu. Terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga. Kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semuanya mulai hari ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan, dalam nama Yesus bersama-sama katakan, amin. Selamat siang, sampai berjumpa pada ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.